kajian ini, ke majelis yang Allah berkahi ini. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas sebuah tema, hati yang selamat di bulan Ramadan ini, agar kita termasuk menjadi bagian dan bisa mempelajari kiat-kiat apa yang bisa kita tambahkan untuk kita termasuk menjadi hati yang selamat di bulan Ramadan ini. Untuk itu kita akan mengkaji tema ini lebih dalam bersama guru kita Al-Ustaz Abdul Hamid Martan Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fama ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa meniti jalan menuju surga Allah melalui majelis ilmu. Di bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan yang tidak bisa tertandingi kebaikan dan keberkahan yang ada di dalamnya oleh bulan-bulan yang lain. Bulan yang secara khusus disambut oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak. Syahrun mubarak, kata Rasulullah SAW. Dia adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bulan yang kebaikannya tidak pernah berhenti dan terus bertambah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk melewati bulan yang mulia ini, itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk punya kesempatan masuk ke dalam surga Allah. Karena di bulan ini, kata Rasulullah SAW, tufattahu abwabul jannah, waktu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keseluruhannya, dan kemudian pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan ingin masuk surga. Karena artinya kesempatannya untuk bisa masuk surga itu begitu luasnya, begitu terbuka lebar dan mudah. Dan bagi mereka yang beriman, terkhusus bagi hati-hati mereka, inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena terkadang tubuh kita seakan merindukan surga, tapi hati kita tidak. Terkadang kita seperti letih karena ingin masuk surga, tapi hati kita sama sekali kemudian tidak terlalu tertarik untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang dinilai oleh Allah dan kemudian menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah adalah hatinya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melihat atau menilai rupa kalian ataupun jasad kalian. Apapun yang terjadi dengan tubuh kita, apapun yang menimpa badan kita, maka sama sekali penilaian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Yang dilihat dan kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemudian kata Rasulullah, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat, menilai kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Dan ini yang terpenting di dalam kehidupan dan perjalanan hidup orang yang beriman. Sebagian ulama-ulama pendahulu kita ketika mereka ditanya, kenapa para sahabat Rasulullah SAW itu mereka jauh meninggalkan kita? Artinya kedudukan mereka itu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Dan itu faktanya. Jadi sesoleh apapun kita tidak akan pernah bisa berada pada level yang sama dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban mereka, jawaban para ulama ini, masabaquna, para sahabat ini tidaklah mereka mendahului kita biqathratis sholati walas siyami. Mereka itu bukan mendahului kita dengan banyaknya sholat yang mereka lakukan ataupun banyaknya puasa yang mereka lakukan. Kita harus ingat bahwa ada sebagian hamba-hamba Allah yang ibadahnya jauh lebih kuat daripada para sahabat. Ada. Tapi tetap kita tidak bisa mengejar mereka. Apa alasannya? Kata para ulama ini, sabaquna, mereka mendahului kita bisalamati sudurihim. Mereka mendahului kita pada derajat yang paling tinggi karena keselamatan hati mereka. Hati yang ada di dalam dada mereka. Hati mereka selamat, iman mereka sempurna. Itu yang membuat mereka jauh lebih baik dari kita semua. Makanya ketika ada juga pertanyaan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang terbaik di antara para sahabat? Padahal beliau bukanlah yang paling banyak ibadahnya di antara para sahabat. Ada yang jauh lebih kuat dari Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya sama. Semua itu karena hati beliaulah yang terbaik. Oleh karenanya, sebenarnya yang paling penting dan yang paling wajib kita urusi kemudian selain amalan kita atau bahkan sebelum amalan kita adalah hati. Makanya Rasulullah SAW itu paling sibuk berdoa, minta sama Allah itu agar hatinya diperbaiki, agar hatinya ditetapkan di atas kebaikan. Kata Ummu Salamah. Ummu Salamah itu siapa? Istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa min aktsari du'a Rasulullah SAW. Di antara doa Rasulullah SAW yang paling banyak. Jadi paling sering. Kalau kita yang paling sering apa? Doanya? Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sama satu doa lagi kalau pagi-pagi. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban. Rizqan thayyibannya ada penekanan. Kemudian wa amalan mutaqabbalan. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak. Ya.
Bahkan doa yang paling sering yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, karena hati kita ini memang di tangan Allah dan Allah membolak-balikan. Jadi kalau kita bicara hati, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa mengendalikan hati kita sendiri. Nggak bisa. Semuanya di tangan Allah. Makanya diminta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Teguhkan hatiku ala dinika, di atas agama. Tapi sekali lagi jamaah rahmatullah Allah, ya, bahwa ketika hati itu adalah perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, maka fokus dan prioritas kita itu harus tertuju kepadanya. Kita harus menyelamatkan hati dan jiwa kita terlebih dahulu, baru setelahnya amal-amal kita akan jadi baik. Jadi sering kita berpikir bahwa amal dulu baru hati, betul? Betul tidak? Ibadahnya dulu baru hati. Ibadah tanpa hati yang selamat sia-sia. Sia-sia tidak? Sia-sia? Apa dalilnya? Tadi sepakat sia-sia. Dalilnya apa? Silakan, Anda persilahkan. Kita sepakat sia-sia. Nah, apa yang menjadi dalil bahwa amalan sebanyak apapun, tapi kemudian hati yang dimiliki oleh pelakunya tidak baik, maka amalannya akan sia-sia. Silakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan? Ayo, silakan, diskusi boleh. Mau cari di mana? Boleh. Jawabannya dalam hadis yang sahih, ya, dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW, akan ada 3 manusia yang akan menjadi pemanas atau kayu bakar, sering diterjemahkan kayu bakarnya neraka, sehingga dia menjadi lebih panas sebelum dimasuki oleh para penghuni neraka. Jadi mereka ini akan lebih dulu masuk. Untuk apa? Untuk lebih memanaskan neraka Allah. Jadi mereka dibakar supaya lebih panas apinya. Ya. Siapa mereka? Ketiga-tiganya adalah orang-orang yang dalam pandangan mata amal mereka itu adalah amal-amal yang terbaik. Yang pertama kata Rasulullah SAW itu adalah alim atau qari. Orang yang berilmu atau ahli Quran. Pembaca Al-Quran. Yang kedua adalah seseorang yang selalu bersedekah atau dermawan, jawad. Yang ketiga adalah mujahid fisabilillah. 3 amalan terbaik yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah, namun ternyata ketiga-tiganya adalah orang-orang yang akan masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Dan semua itu karena hati mereka. Bukan karena amalan mereka, tapi karena hati. Yang ternyata ketiga-tiganya ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu membaca Al-Quran? Kenapa kamu menyebarkan ilmu? Kenapa kamu menyebarkan hartamu, membagikan hartamu? Kenapa kamu berjihad fisabilillah? Tentunya kita kalau dijawab dengan ditanya dengan pertanyaan seperti itu, jawabannya sama pasti. Ya saya karena Allah. Ya. Kenapa berderma? Kenapa membagikan harta? Karena Allah. Semua jawabannya sama. Tapi semuanya didustakan oleh Allah. Kadzabta, kata Allah. Engkau berbohong.
Engkau atau kalian melakukan semua itu karena apa? Karena ingin dikenal oleh manusia. Hatinya memiliki tujuan apa? Agar manusia memuji, mengenal diri. Jadi amalan mereka yang begitu luar biasa ada gunanya tidak? Tidak ada. Semuanya hancur oleh. Ya, makanya kita ini harus betul-betul menyelamatkan hati. Terlebih dahulu sebelum amal. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, hanya akan menyelamatkan, hanya akan memasukkan ke dalam surga mereka-mereka yang memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Ayatnya coba dicek, ayat 83 84 antara itu punya range 80 sampai silahkan dicek. Ya, terlupakan oleh anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma," kata Allah, "la yanfa'u malun wala banun." Nanti di akhirat, hari kiamat itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah hari tidak bermanfaat lagi harta dan kemudian anak-anak atau keturunan seseorang. Ya. Gak bermanfaat. Jadi kita punya apapun sekarang, di akhirat itu bisa sama sekali tidak ada manfaat. Gak ada gunanya. Semua. Ya. Tapi kata Allah kemudian, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Keselamatan pertama kata Al-Imam Ibnu Katsir yang menjaminkan keselamatan seseorang jika dia ada dalam hati seseorang. Tanda hati yang selamat yang paling penting itu adalah ketika hatinya selamat dari kemusyrikan. Pokoknya jangan apa? Syirik. Jangan syirik. Ya. Saya mau tanya sekarang. Seseorang disebut syirik itu ketika apa? Itu masih terlalu umum. Menduakan Allah dalam masalah apa? Seseorang, silakan ditulis. Seseorang terjerumus ke dalam kemusyrikan jika dia keliru atau tersesat dalam dua perkara. Yang pertama, dia salah dalam tujuan ibadah. Salah dalam tujuan ibadah. Salah dalam apa? Tujuan ibadah. Ketika dia beribadah bukan karena Allah, maka dia terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nah, yang kedua, ketika dia keliru atau tersesat dalam perkara apa? Dalam perkara balasan ibadah. Kalau tadi apa? Tujuan. Yang kedua apa? Balasan. Dia meminta balasan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang melakukan sholat karena siapa? Karena Allah. Tapi minta balasannya dari yang lain. Contoh. Ini keadaan kebanyakan orang-orang yang riya. Dia sholat. Kenapa sholat? Ya karena Allah yang memerintahkan. Ini tujuannya karena Allah. Tapi ketika sholat kemudian dia mengharapkan balasan dari siapa? Dari orang lain. Dari pujian atau apa disebutnya? Pandangan baik yang orang berikan terhadap dirinya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, di bulan Ramadan, mungkinkah kita kemudian justru terjerumus ke dalam apa? Karena ibadah-ibadah di bulan ini apa? Sangat mungkin terganggu oleh riya. Betul? Tarawih di mana?
Di masjid. Buka puasa di mana? Kadang-kadang di masjid. Sedekah kemana? Ke masjid juga. Nanti Idul Fitri sholat di mana? Di lapangan atau masjid. Ya. Terus tadarus di mana? Di masjid. Terus qiyamul lail yang malam hari di mana? Di masjid juga. Itikaf di masjid. Sehingga bisa jadi seseorang justru ketika keluar dari bulan Ramadan dia celaka dan kemudian binasa. Karena dia tidak menjaga keselamatan hatinya. Dan ini yang perlu kita khawatirkan. Kita sering lupa, ahibati fillah, bahwa mereka-mereka yang berhak masuk surga itu adalah para pemilik hati yang selamat. Itu harus diingat terus. Yang masuk surga itu adalah orang-orang dengan hati yang selamat, bersih dari perkara-perkara yang membinasakan. Kita mungkin pernah dengar satu hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Ketika Nabi Muhammad SAW, kata Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, dalam 3 hari duduk bersama para sahabatnya, dan di 3 hari itu Nabi selalu menunjuk kepada orang yang sama dan kemudian mengatakan kepada para sahabat yang bersama beliau, "Idza aradtum an tarawna rajulan min ahlil jannah fanzur ilaha." Kalau kalian ingin melihat seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga, maka lihatlah laki-laki ini. Jadi laki-laki ini katanya masuk ke masjid, setiap kali masuk Nabi bilang ahlul jannah. Ya, jadi dipastikan masuk. Kata Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, dan tidak ada satupun yang mengenalnya. Jadi para sahabat yang duduk sama Rasul ini, sahabat besar nih, gak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Berarti ini laki-laki majhul. Majhul itu artinya gak terkenal, gak ada yang tahu. Berarti orang-orang biasa bukan? Orang biasa? Biasa saja, gak ada yang kenal. Yang kemudian membuat Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Ya, singkat cerita, Abdullah menginap di rumahnya dan kemudian menginvestigasi. Ya, dicek ini ibadahnya apa yang membuat dia pantas masuk surga. Apa yang terjadi dalam investigasinya Abdullah bin Amr bin Al-As? Apa kata beliau? Saya tidak melihat apapun. Di malam hari dia tidur terlelap. Di pagi harinya dia tidak berpuasa. Di rumahnya dia tidak melakukan sholat sunnah apapun. Kurang lebih mirip kita lah jamaah, betul? Iyalah. Ini standarnya sama. Malam tidur, sholat sunnah tidak. Wah, berarti ahlul jannah kita insyaallah. belum sampai situ. Maka setelah 3 hari, dan ini sunnah ya, sunnah. Seseorang itu kalau menginap di rumah saudaranya, maka selama 3 hari itu dia dibolehkan tidak mengutarakan tujuan. Dan yang memberikan tempat bermalam juga disunnahkan tidak bertanya. Jadi 3 hari itu diantep kayak gitu. Iya. Baru di hari ketiga ditanya. Ada tujuan apa? Baru, oh gitu sunnahnya gitu memang. Kalau kita dari hari pertama sebelum nginep naik lawan, kan rumah antum belah sana. Iya kan? Abdullah bin Amr As itu kan tetanggaan. Ngapain nginep di rumah anak? Maka di hari ketiga Abdullah kemudian mengungkapkan tujuannya. Saya sebetulnya di sini bukan untuk betul-betul menginap, tapi karena saya ingin tahu apa yang membuatmu pantas menjadi penghuni surga Allah. Maka kata laki-laki ini, ya seperti yang kamu lihat, malam saya tidur,
Sholat sunnah enggak, puasa sunnah enggak. Ya, tapi ahlul, masya Allah, nikmat nggak? Oh, nikmat, nikmat. Tapi belum selesai. Ya, ternyata laki-laki ini mengatakan, kalaulah ada sesuatu yang luar biasa dari amalan, maka mungkin, katanya, mungkin dia pun tidak memastikan bahwa itu penyebab. Mungkin karena saya setiap akan atau hendak berbaring tidur, maka tidaklah saya tertidur kecuali saya sudah menghapuskan rasa sakit hati saya atau perbuatan buruk siapapun kepada saya dari dalam hati. Jadi misalkan kalau ada punya masalah sama orang, itu malam itu dia buang. Saya maafkan. Kalau orang lain yang salah, dia maafkan. Selesai. Itu sebelum tidur. Dan itu setiap hari. Mungkin itu penyebabnya. Dan saya tidak menyisakan kebencian sedikit pun kepada siapapun dari saudara muslim saya. Berat tidak? Masya Allah. Ternyata amalannya lebih berat dari puasa sunnah, dari sholat sunnah. Dan semua itu terjadinya di hati. Dan itu membuktikan bahwa mereka yang pantas masuk surga adalah para pemilik hati yang selamat dari perkara-perkara yang menghancurkan. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah atau Abu Daud, ya, atau yang lainnya, Rasulullah SAW itu ketika menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, pertanyaannya begini, man afdhalun nas, siapa manusia yang terbaik? Jadi pertanyaannya begitu, ya, siapa manusia yang terbaik? Maka Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan bahwa mereka yang terbaik adalah kullu dzi lisanin saduq, setiap pemilik lisan yang jujur. Jadi orang yang jujur artinya mulutnya tidak pernah mengucapkan atau sedikit atau bahkan tidak ada kebohongan. Saduq, saduq itu artinya jujur. Mau pahit, mau manis, mau asam, mau apapun, jujur. Kalau kita kan tergantung keadaan. Ya, lidah ini bisa diatur apanya? Kadar kejujurannya. Kalau lagi dibutuhkan, jujur. Kalau tidak dibutuhkan, bohong. Iya. Boleh nggak kita berbohong? Anu ulangi sekali lagi. Boleh tidak kita berbohong? Ya nggak boleh. Nggak boleh sih. Cuman, ada cumannya. Ya kadang-kadang kan gimana? Betul? Demi kebaikan. Demi kebaikan. Oh itu luar biasa. Demi kebaikan. Iya. Dan betul, dalam Islam boleh demi kebaikan, tapi kebaikannya terbatas. Terbatas. Ya, insyaallah bapak-bapak hafal ya. Ya, kita boleh bohong kepada siapa bapak-bapak? Oh, kepada istri. Ya, biar aman. Oh, biar aman juga. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi untuk tidak menyakiti perasaan istri. Jadi bohongnya itu bukan ketika suami bermaksiat, bukan. Cuman kalau diungkapkan ke istri, ini justru menyakiti perasaannya. Ada kan, dan banyak perkara-perkara yang sebetulnya bukan maksiat, tapi kalau diungkapkan sakit hati. Contoh misalkan, suami makan habis-habisan, ditraktir teman, di rumah cerita. Tahu nggak saya tadi makan, enak deh sambelnya. Nah, istri marah nggak? Nya enak. Mau oleh lente kan gitu. Selalu begitu. Maka yang kemudian bisa dilakukan suami apa? Ditanya, tadi dari mana? Ya sama teman. Sudah selesai. Makan-makannya? Enggaknya ragu-ragu. Khawatir? Enggak. Eta sambal dina eta? Tahu aja.
ataupun ketika mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau di dalam peperangan. Tapi betapa luar biasanya mereka yang bisa menjaga lisannya tetap jujur di dalam keadaan apapun. Karena mereka lah manusia yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Ya, dan kejujuran itu sifat orang yang beriman. Ya, kata Nabi dalam hadis Bukhari, jujur itu pasti menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menggiring seseorang ke dalam surga. Jadi kejujuran itu adalah pangkal penyebab, di antara pangkal penyebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dan kemudian yang kedua kata Nabi, manusia terbaik itu adalah kullu dzi qalbin mahmum. Setiap pemilik hati yang mahmum. Kata Nabi bahasanya apa? Mahmum. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, mahmum teh apa? Ya, betul nggak Bapak Ibu? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu semuanya? Maka tulis. Tulis. Atau kullu mahmumil qalb, kata Nabi Muhammad SAW. Kata para sahabat ketika mendengar sodukul lisan, orang yang jujur lisannya kami faham, tapi yang mahmum ini jangankan kita, para sahabat saja tidak tahu arti. Maka kata Nabi, hati yang mahmum ini huwa taqi, adalah hati yang memiliki sifat seperti ini. Yang pertama, taqi, bertakwa kepada Allah. Ya, kita tahu hati yang bertakwa itu adalah pemilik orang-orang yang memiliki apa? Rasa takut kepada Allah. Itu hati yang bertakwa. Ciri ketakwaan yang paling kuat itu adalah takut sama Allah. Orang kalau sudah takut sama Allah pasti bertakwa, pasti. Tidak mungkin tidak. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, naki. Apa? Naki. Apa itu naki? Bersih. Bersih dari apa pertanyaannya? Nabi kemudian menjelaskan. La ithma fihi. Tidak ada dosa di dalamnya. Mungkin kita berpikir atau beranggapan, oh gimana bisa? Mungkin nggak hati nggak ada dosanya? Mungkin tidak? Nggak mungkin. Tapi setiap kali hati ini memiliki dosa, dia sangat mungkin untuk dihilangkan. Dan yang dimaksud sama Nabi itu yang seperti itu. La itsma fihi adalah hati yang ketika ada dosanya langsung dibersihkan. Dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar. Sehingga hatinya selalu bersih. Jadi orang-orang yang sering bertaubat dan beristighfar. Ya, taubat istighfar itu bukan pilihan, kewajiban. Kalau kita ingin hati kita selamat. Yang kedua, apa kata Nabi? La baghya. Hati yang bersih dari kezaliman. Dan kezaliman hati itu begitu banyak. Banyak tidak? Sangat banyak. Terutama kepada saudara muslim. Dan kezaliman yang sering kita lakukan kepada saudara muslim apa? Pakai hati kita. Zalim kita sama saudara kita, kalau ini ada dalam hati kita, kita sedang zalim sama dia. Apa? Hasad. Ya, hasad. Hasad itu apa? Iri. Ya, iri itu apa penjelasannya? Jadi hasad yang merupakan kezaliman itu adalah menginginkan kenikmatan orang lain seperti orang lain, tapi sekaligus berharap kenikmatan orang itu hancur. Itu hasad yang dibenci. Ini hasad yang nggak boleh. Dan dua ciri ini harus ada kalau ingin
mengatakan bahwa hasad itu tidak boleh. Ya. Jadi ingin dan kemudian apa? Berharap. Tapi kalau hanya sekedar ingin, ini adalah hasad yang diperbolehkan. Misalkan, Bapak Ibu ingin tidak kalau lihat saudaranya misalkan apa ya? Rajin ke masjid. Ingin seperti itu tidak? Ingin. Kalau dibandingkan dengan ketika melihat saudara kita itu berlimpah kenikmatan dunia, ingin tidak? Ingin tidak? Ini jawaban apa adanya saja. Ingin tidak? Ingin. Ingin saja boleh. Boleh. Gak ada larangan. Tapi jangan kemudian nu pantas mas saya lain eta ada sebenarnya. Saya yang lebih pantas mah. Nah ini kezaliman. Mereka yang terbaik hatinya tidak ada ini di dalam dada. Gak ada hasad. Jadi orang lain mau kaya gimana, dapat kenikmatan apapun, gak ada urusan sama sekali. Dia hanya menjalani dan menikmati apa yang ada di dalam hatinya. Titik. Beres. Ya, gak akan ada orang yang stres. Gak akan ada orang yang kemudian melakukan cara apapun untuk menghancurkan kenikmatan saudara. Ya. Kita tahu sebagian saudara kita itu kalau sudah kesel sama nikmat orang pergi ke dukun, betul tidak? Iya. Santet lah, dibikin sakit lah, dibikin inilah. Ya, ini tidak akan selamat kelak di akhirat. Kemudian bersih dari apa? Al-ghil. Kata Nabi yang berikutnya apa? Ghil. Ghil itu artinya kedengkian, dengki. Yang membuat kemudian kita berlaku tidak adil sama saudara kita. Ya. Kita itu ya seringkali jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai gambaran. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bentuk ghil yang sering kita biarkan. Dulu atau sampai sekarang, kalau di sekolah anak-anak kecil lihat ada temannya pakai sepatu baru, apa yang mereka lakukan? Diinjak. Itu namanya ghil. Dan itu kita biarin. Ya, dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Padahal itu adalah bukti kedengkian sehingga kita zalim sama mereka. Yang ngapain harus diinjak? Yuk kenalkan cenah. Padahal membuat orang lain sedih nggak? Bersih-bersih dilap-lap. Ini ghil. Dan betapa seringnya kita melakukan itu kepada saudara kita yang lain. Iya. Ya kalau sudah masa lalu sekolah mah sudah lah. Ini sudah dewasa sama. Ya, karena adanya kedengkian di dalam hati kita. Nah, mereka yang terbaik gak ada ini dalam hati. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, la hasad. Tidak ada hasad. Berat ini jemaah. Berat. Ya. Dan itu adalah ciri tanda manusia terbaik. Sehingga kita ahibati fillah tidak punya pilihan selain memperbaiki dan menyelamatkan hati kita. Jadi hidup ini, terutama di bulan yang mulia ini adalah untuk memperbaiki hati dan menyelamatkan hati kita masing-masing. Bukan hanya sekedar banyak sodakoh, banyak bacaan Quran, banyak apa lagi? Sholat malam, terus apa lagi? Saya itu sering ya menanyakan hal ini sering, tapi ada satu kebaikan yang jarang disebutkan oleh banyak orang. Padahal kebaikan yang satu ini apalagi kalau dilakukan di Ramadan, ini pahalanya luar biasa. Dan ini amalan yang sangat luar biasa. Ada satu kebaikan yang jarang kita sebutkan. Kita kalau ditanya amal soleh apa? Pasti sholat lagi, sodakoh lagi, puasa lagi, sholat malam lagi. Itu lagi. Padahal ada satu ibadah yang bahkan Nabi sangat mencintai. Apa? Ayo. Silahkan difikirkan. Hah? Apa coba? Hah?
Memaafkan? Bukan itu. Itu bukan berarti nggak baik. Cuman ada yang lain, ya, yang menyebabkan bahkan kita akan dipermudah oleh Allah nanti di akhirat. Membantu menyelesaikan kesulitan yang dimiliki orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan selesaikan kesulitannya pada hari kiamat. Bantu orang. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Tapi meringankan dan menyelesaikan kesulitan. Contoh, membayarkan hutang. Asal jangan besar. Jangan gitu. Kalau sanggup besar, selesaikan. Iya. Saya akan sebutkan dulu di satu negara Islam, ya, satu negara Islam. Ada muftinya, ada pemimpin para ulamanya. Meninggal dalam keadaan punya hutang. Jadi beliau jadi mufti maksudnya jadi pemberi fatwa di negara itu 70 tahun. 70 tahun dan meninggal dalam keadaan punya hutang. Pas dicek, ternyata apa jemaah? Beliau berhutang untuk menyelesaikan hutang orang lain. Bayangkan coba. Beliau rela berhutang untuk siapa? Untuk orang. Dan itu tidak ada yang tahu. Baru ketahuan setelah beliau meninggal. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa mereka yang menyelesaikan urusan saudaranya, membantu beban mereka, Allah akan membantu bebannya nanti pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Nabi bilang begini, li an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi. Aku menemani saudaraku untuk menyelesaikan urusannya. Ya, misalkan kadang-kadang begini, ada yang ngajak kita, teh, misalkan kalau ibu-ibu ya, tolong temenin aku lah nyelesain ini masalah. Gambarannya seperti itu. Atau laki-laki juga sama, Kang. Ayo ikut yuk, temenin. Untuk menyelesaikan apa? Urusannya, masalahnya. Kata Nabi, itu amalan yang jauh lebih aku sukai dari iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dan betapa seringnya kita bisa melakukan itu. Nggak usah ke Madinah. Temani saudaranya untuk menyelesaikan masalahnya. Maka itu amalan yang jauh lebih baik dari duduk, tidur di Masjid Nabawi, ibadah, baca Quran, sholat sunnah sebanyak-banyak. Di masjid yang kata Nabi 1000 kali lipat pahalanya. Kalau sholat di sini. Itu jauh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan itu sangat mungkin kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin tidak? Lantas kenapa jarang kita lakukan? Atau mungkin sering? Sering nggak? Baik, jawab masing-masing saja. Ini yang harus kita ingat. Ya. Dan betapa indahnya kemudian ketika seseorang berada dalam keadaan seperti itu. Dia betul-betul beramal dengan amalan yang membuat dirinya selamat di dunia dan di akhirat. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Ya, orang nggak bisa pura-pura bantuin saudaranya, nggak bisa. Ini semua hanya bisa dilakukan oleh siapa? Yang betul-betul hatinya bersih. Benar nggak? Orang itu baru ketahuan hatinya ketika apa? Ketika menghadapi kesulitan orang lain. Baru ketahuan. Ya, mungkin selama ini wah deket, akrab, tapi kalau kita lagi susah, ketahuan mana yang hatinya tuh tulus. Oleh karenanya kita harus sibuk dengan perkara yang satu. Nah, para ulama kemudian menjelaskan,
atau bertanya lah, memberikan pertanyaan. Bagaimana caranya kemudian kita menyelamatkan hati kita? Maka sejatinya syariat ini dipenuhi dengan perkara yang bisa menyelamatkan hati. Ya. Tapi yang pertama lah, saya ingin tanya kepada hadirin. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan terus-menerus apa? Doa. Apa doanya tadi? Hati, sabit, qalbi, ala din. Ada doa yang lain? Ada doa yang lain yang sering dibaca oleh Bapak Ibu sekalian? Ya musarrifal qulub, itu juga Masya Allah, betul. Mohon maaf nggak terdengar, apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada doa yang lain? Apa Ibu? Oh, Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh, tapi kaitannya dengan hati, kalau yang tadi, tapi itu nggak salah. Itu doa yang paling sering juga dibaca dalam sholat. Hasibni hisaban yasira itu setelah tahiyat, sebelum itu sering dibaca sama Rasulullah. Itu doa yang sangat baik. Ada doa yang lainnya apa? Allahumma inni as'aluka bukan itu doanya, bukan itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Terus wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Hati yang diminta hati yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba, dan jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Oh, kita butuh yang satu ini. Ya. Selalu nggak puas-puas syahwatnya, itu yang dimaksud. Nggak pernah kenyang. Habis ini itu, habis itu ini, terus begitu. Ya, dari kenikmatan-kenikmatan syahwat. Nafsin la tashba, kita berlindung dari jiwa seperti ini. Yang berikutnya apa? Coba. Yang berikutnya apa? Yang terakhir, da'watin la yustajabulah, dari doa yang tidak diijabah. Kita berlindung dari perkara-perkara tersebut. Itu yang pertama. Nah, cara yang berikutnya, kiat yang berikutnya, itu adalah al-ikhlasu lillah. Ikhlas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, ya, di antara tanda hati yang tidak akan ada kezaliman di dalamnya. Jadi hati ini, ya, itu tidak ada kezaliman. Tandanya apa? Sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, itu adalah yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, al-ikhlasu fil amal lillah. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang tidak akan pernah ada kezaliman di dalam. Kemudian yang kedua, tandanya apa? Hati yang selalu berusaha menasehati para pemimpin dengan cara yang benar, bukan cara yang salah. Dan pemimpin yang dimaksud di sini adalah seluruh pemimpin, siapapun itu. Kita kalau lihat pemimpin kita salah, kita tegur atau tidak? Ya mungkin nggak ditegur bahasanya, tapi dia apa? Dikasih masukan. Tapi sering kita melakukan itu atau tidak? Enggak, jawabannya tidak. Dan itu menunjukkan isi hati kita. Kalau hati itu baik, maka dia akan berusaha mengingatkan orang yang menjadi pemimpin dengan cara yang baik. Ya, dan yang ketiga, tanda bahwa hati itu tidak ada kebenarannya apa? Mereka yang selalu berusaha bersama kaum muslimin.
Mereka yang selalu berusaha bersama kaum muslim. Contoh yang paling gampang nih, mumpung kita di bulan Ramadan, puasa bersama kaum muslimin, lebaran pun bersama kaum muslimin. Masing. Ada yang suka masing-masing? Ada. Nah, yang suka masing-masing ini mereka sedang menyingkap isi hati. Bahwa di dalam hati mereka ada ketidakbaikan, ada keburukan di dalam. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikut, yang bisa membuat hati kita kemudian dipenuhi dengan keselamatan adalah ar-ridha billahi subhanahu wa ta'ala. Ridha dengan ketetapan Allah. Ya, yakni ridha dengan takdir. Nah, pertanyaan saya sekarang kemudian, apa yang menjadi tanda keridhaan kita dengan takdir Allah? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Tanda bahwa kita ridha dengan ketetapan Allah. Dan ini menunjukkan keselamatan hati kita. Yang pertama, ya, itu sabar. Tapi saya ingin spesifik. Sabar yang dimaksud adalah ketika baru pertama kali dapat takdir Allah yang tidak mengenakan, itu menahan diri dari jazi' namanya. Jazi' itu apa? Menyalahkan Allah. Ya, jadi nggak nyalahin Allah. Kesabaran yang khusus ketika dapat takdir Allah dan tanda kita ridho sama Allah Subhanahu wa taala itu. Pokoknya sakit tapi tidak pernah kemudian mengatakan, kenapa ya Allah, kenapa? Enggak. Terima, sudah, telan, selesai. Ini ketetapan Allah. Dan itu kemudian akan terlihat dari mulutnya. Ya, orang kalau ridho sama Allah ketika kena musibah, apa yang diucapkan mulutnya? Istirja, innalillahi wa rajiun. Terus yang kedua apa? Doa ya. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang dimaksud sama Nabi dan yang dikatakan Nabi ketika anak laki-lakinya wafat dan Nabi berucap dalam keadaan beliau sedang berderai air mata. Kata beliau, mata ini menangis, hati ini sedih. Tapi kami hanya akan mengatakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu tanda kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di awal kita jerit-jerit nangis, ini itu banting itu tanda kita tidak ridha. Jadi dari awal tahan di dan itu yang menyebabkan hati ini akan senantiasa bersih. Kalau kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa tuh? Yang ketiga, yang keempat. Ya bebas lah ya, 3, 4, 5. Ya, qiraatul Quran. Yang membuat hati kita selamat adalah membaca Al-Quran. Iya. Dan secara khusus bitadabbur, dengan mentadabburi. Dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Qad ja'akum," kata Allah, telah datang kepada kalian, mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang menjadi nasihat bagi kalian. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi seluruh apa yang ada di dalam hati kalian. Mau dengki, mau hasad, mau benci, mau zalim, mau apapun, obatnya apa? Al-Qur'an. Orang hasad itu sudah dipakai. Jadi orang kalau dekat dengan Al-Qur'an, pertama dia akan selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kedua, hatinya selalu
terobati, bebas dari perkara yang menghancurkan hati. Yang ketiga, dia selalu di atas petunjuk. Dan yang terakhir, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu memaksa kita untuk melakukan. Betul tidak? Ya. Orang baca Quran biasanya di bulan apa? Ramadan. Yang paling sering. Dan itu menyebabkan hati kita menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya, yang keberapa? Ya, mengingat khilaf yang terjadi tadi. Ya, yang keberapa? Yang keenam, dan ini yang mungkin yang terakhir dalam perjumpaan ini. Yang keberapa tadi? Yang keenam itu adalah ya, berbagi. Membagikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Atau bahasa yang lebih singkatnya sedekah. Sedekah itu diantara amalan yang memperbaiki hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah taala mengatakan, "Khudh," kata Allah kepada nabinya, "Khudh, ambil min amwalihim," ambillah sebagian dari harta mereka. Sodakotan, sebagai sodakah, tutahiruhum wa tuzakihim biha. Yang mana sodakah ini akan apa? Membersihkan dan mensucikan hati mereka. Dan kita nggak bisa menutupi perasaan kita kalau sudah berbagi, ada yang berbeda dengan hati kita atau tidak? Kalau sudah berbagi, iya, itu tanda sedekah, itu langsung mengena ke hati. Makanya Nabi adalah manusia yang paling baik hatinya, dan itu terlihat dari apa? Beliau yang paling banyak sedekahnya. Ini masalah hati. Sedekah itu bukan masalah uang. Ini masalah apa? Hati. Ya, terlebih dalam agama ini sedekah tidak perlu juga dengan uang. Kalau tidak ada uang atau tidak ada yang bisa disedekah, bisa dengan apa? Senyuman. Ini juga susah nih, sedekah yang satu ini susah. Ya, apalagi kalau di pengajian. Nanti habis selesai melotot. Iya, betul. Saya jujur, ini bukan curhat ya, jemaah, bukan curhat. Ibu saya itu sampai tidak mau datang ke satu masjid. Saya ajak beliau untuk ke pengajian. Itu tidak mau datang lagi ke masjid itu, kenapa? Karena tidak diajak bicara dan tidak disenyumi oleh siapapun. Betul. Ini kejadian. Ya, sampai ibu saya bilang, "Mual kadia deui, mual." Kenapa? Kata saya, gak ada yang nanya, gak ada yang ngajak ngobrol, walah hatta ada yang senyum. Gak mau beliau. Beneran, ini kejadian. Dan ini berbahaya. Ya. Padahal senyuman sedekah. Kita lanjutkan. Ya. Atau dengan apa lagi? Zikir, bertasbih dan seterusnya. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya sedekah. Atau membantu seseorang di jalan. Itu ada dalam hadisnya. Mengangkat atau membawakan barang orang lain, menolong kesulitannya, menyingkirkan gangguan dari jalan, semuanya sedekah. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak. Dan semua sedekah yang kita lakukan membersihkan hati. Dan mudah-mudahan Allah teguhkan kita untuk melakukan perkara-perkara ini khususnya di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sisa waktu insyaallah kita gunakan untuk tanya jawab insyaallah. Tafadhal. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya masuk ke sesi tanya jawab, mulai dari Akhwat dulu ya. Barangkali ada pertanyaan bisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk memaafkan
semua yang menyakiti tiap malam sebelum tidur itu berat sekali. Amalan yang terberat, karena mungkin kalau yang sudah agak-agak lama, lambat laun akan mulai dengan sendirinya insya Allah hilang. Hanya untuk yang setiap hari ditemuin itu kayaknya berat, sulit. Terutama seperti yang kurang lebih contoh mungkin sesuatu yang tentang seperti haknya dia, seperti warisan yang masih ditahan oleh saudaranya itu. Itu kan caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Karena memang dibutuhkan tiap hari dengan kebutuhan yang mendesak. Karena memang berkekurangan karena sudah tidak ada suami, tidak dan seterusnya. Dan seterusnya itu ngegeremet kalau kata orang Sunda. Betul. Nah, itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Nah, barakallahu ingin selamat hatinya. Sahih. Syukran. Ini susah ya. Karena hati kita pasti akan selalu akan selalu tersakiti dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi yang harus kita pikirkan begini. Ketika kita dizalimi oleh seseorang, ya, maka itu akan menjadi penyebab urusan kita kemudian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan pertolongannya kepada mereka yang lemah, tersakiti, terzalimi. Harusnya apa tadi namanya gremet gitu ya, kegeremetan ini ya, kegeremetan ini itu jangan dipelihara, digantikan dengan apa? Dengan doa demi doa kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan itu yang akan membuat kehidupan kita lebih baik. Itu dulu yang pertama. Misalkan kita di tengah-tengah kebutuhan mendesak, maka Allah yang akan menyelesaikan. Ya Allah, saya betul-betul butuh, tapi ini dibeginikan. Tolong saya, maka Allah yang akan memberikan pertolongan. Yang kedua, kalau yang melakukannya saudara, maka ingat satu hal. Sampai kapanpun saudara itu tidak bisa kemudian kita putuskan hubungannya, dan justru ketika kita bisa tetap baik kepada saudara yang seperti ini, kita berada di puncak keimanan. Kata Nabi, silaturahmi yang sebenarnya itu bukan membalas kebaikan kerabat, tapi membalas keburukan saudara dengan kebaikan. Susah nggak? Susah, tapi harus dilakukan. Yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah menganggap bahwa apa yang ditahan oleh saudaranya itu dia tidak akan pernah dapatkan. Pasti didapatkan, kalau tidak di dunia kelak. Maka nggak ada ruginya kemudian kita selalu terzalimi. Kadang-kadang kan gitu. Ya, memang saudara teh nyebelin gitu ya. Hak kita diambil, dipegang sama dia sampai mati. Kemudian setelah itu anak keturunannya nggak ada yang peduli. Sudah, di dunia nggak selesai. Itu pasti selesai di mana? Balas. Kemungkinan di akhirat kita ini mungkin saja penghuni neraka. Tapi karena kezaliman saudara kita, kita bisa jadi penghuni surga. Kenapa? Karena pahala dia kita ambil, terus dosa kita transfer. Itu lebih baik dari warisan yang nggak dikasih? Lebih baik tidak? Lebih baik. Sudah. Saya pernah menyaksikan di pengadilan agama, itu di tulisannya itu ada satu orang, ada nama orang banyak, belakangnya namanya sama. Maksudnya mereka keluarga, satu ayah, satu ibu. Itu satu orang lawan 7 orang. Kakak adik nih. Masalah apa? Waris. Untuk apa? Keluar dari ruang sidang, molotot KB. Tidak nyapa, tidak apa. Ya, biar semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Mungkin itu jawabannya, dan mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Karena ini berat. Ini tidak semudah mengucapkannya. Allah taala. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Silakan bertanya. Allah. Assalamualaikum.
Ya, bismillah. Bismillah. Afan Ustadz mau bertanya, mungkin agak sedikit menyimpang. Mohon nasihat Ustadz, kebetulan saya sebagai ibu ya sempatlah berbicara kurang baik untuk anak saya seperti kamu kok malas. Nah kayak gitu. Ini kepada anak maksudnya? Iya, kepada anak saya. Nah, gimana cara bertaubatnya Ustadz ya, karena saya khawatir itu menjadi doa. Nah, syukron. Fikum barakallah. Cara bertaubatnya, yang pertama bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dosa. Ya, mengatakan kalimat yang menyakitkan perasaan anak itu dosa. Dosa, itu kezaliman. Ya, itu kezaliman. Dan taubatlah kepada Allah terlebih dahulu dan kemudian sebagaimana syarat taubat. Ketika dosa itu dilakukan kezaliman kepada orang lain, maka apa? Minta maaf. Dan meminta maaf kepada anak itu bukan aib. Bukan aib. Terkhusus jika kita memang salah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kelak di akhirat anak akan diberikan hak untuk menuntut orang tuanya. Itu kan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anaknya. Kenapa? Karena pada saat itu semua dari mereka punya hak menuntut di hadapan Allah. Kalau kita menzalimi mereka. Makanya ini yang berat. Kadang-kadang kan kita gengsi sebagai orang tua. Masa sih bapak minta maaf sama anak? Nggak ada. Kalau memang salah, minta maaf. Karena jangan sampai kemudian dia menuntut di hadapan Allah. Urusannya berbeda. Tapi kalau kita sudah minta maaf, anak nggak terima misalkan. Kan ada kadang-kadang. Itu nggak ada urusan. Ya, kita sudah dimaafkan oleh Allah kalau kita sudah minta. Tapi kemudian kita tidak meminta maaf atas kezaliman yang kita lakukan, maka dia bisa kemudian menyeret kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu sudah tidak ada ayah, ibu, istri, anak, nggak ada. Semua mengurusi dirinya sendiri. Meskipun di dunia mesra, di dunia sangat sayang, tapi ada yang ingin dia tuntut nanti di akhirat, dia akan melakukannya. Makanya harus hati-hati. Ya. Sama anak, sama istri sama. Atau ke suami juga sama. Minta pemaafannya jika ada salah. Ya. Bapak-bapak suka melakukan ini tidak sama istri. Kalau mau tidur misalnya, maafkan saya ya. Oh enggak, kata bapak. Ibu-ibu sama, ibu-ibu juga. Ya. Dipendam, meledak nanti di akhirat. Kalau di dunia nggak ada apa-apa, di akhirat jauh lebih dahsyat. Karena urusannya surga, neraka. Nasallallahu salamatan alaihi. Jadi mungkin itu jawabannya. Dan kemudian jangan suka mengakhirkan untuk meminta maaf. Kalau salah langsung, maaf ya, ini ibu salah, bapak salah. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, silakan bertanya. Silakan. Bapak-bapak silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak-bapak khusyuk mencatat ini. Nah, silahkan. Kalau nggak ada saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya. Boleh? Boleh? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan dulu. Baru saya kasih pertanyaannya. Yang pegang mic aja yang jawab ya. Iya. Pertanyaannya. Ya, sebutkan dalil jangan. Oh jangan. Ya, sebutkan apa yang menjadi tanda hati kita ini adalah hati yang selamat. Bersih dari hasad, Ustaz. Tidak ada hasad. Coba urut. Aduh. Tadi dalam hadis disebutkan qalbun makhmum. Yang makhmum ini yang seperti apa? Ada dua, tanda utamanya dua. Apa yang pertama? Taqi. Taqi itu apa? Bertakwa. Yang kedua, naqi. Naqi itu apa?
Bersih. Dari dosa. Bersih dari apa? Dari dosa. Dari hasad. Ada yang berikutnya tadi disebutkan. Dari dosa Ada. terus. Dan hasad. Dari kezaliman terus. Dan hasad. Dari dengki terus. Hasad. Dari hasad. Ya. Itu bahasa nabinya apa tadi? Qalbun bukan salim. Itu bahasa Al-Qur'an. Qalbun mahmum. Kalau dalam Al-Qur'an qalbun salim. Ya. Itu pertanyaan pertama. Penjawab kedua, ada yang mau jawab? Oh, ada tuh kayaknya. Oh, ada yang mau nanya sih. Alhamdulillah kata yang lain. Alhamdulillah ada yang nanya. Silakan boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah. Silakan Ibu. Kalau mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz untuk masalah ini ya, anak saya itu kan atlet ya Pak, atlet karate, anak putri. Oh, putri ibu? Ya. Oh iya, insyaallah. Kan atlet karate, sedang pakaiannya untuk latihan itu seperti laki-laki gitu ya. Pakaiannya. Ya. Terus hari-hari untuk latihan begitu ya Pak ya. Iya. Tapi saya ingin anak saya itu pakai rok. Gitu ya. Pengen anaknya pakai rok. Ingin lebih feminim aurat gitu ya, lebih feminim. Tapi karena dia atlet. Jadi bagaimana gitu. Terus hukumnya ikut pertandingan ya karate gitu kan. Iya. Itu tapi kalau karate itu memang ada persyaratannya lebih aman, tidak seperti tinju yang membahayakan. Kalau karate itu ya seperti bela diri gitu ya, enggak membahayakan. Lebih aman. Ya. Tapi sama-sama sakitnya tadi. Sakit. Iya. Gitu saya terima kasih. Kalau boleh saya bertanya Ibu, yang mengizinkan dia menjadi atlet? Ayah. Dan ayahnya karena atlet karate juga. Oh, atlet karate juga. Ya. Oh, Masya Allah. Barakallahu. Baik, ini pertanyaan dari seorang ibu yang putrinya adalah seorang atlet karate. Dan saya akan menjawab sesuai dengan apa yang dihukumi dalam syariat. Ya, saya mau tanya dulu. Bela diri bagi seorang muslim itu boleh atau tidak? Boleh. Muslim dan muslim, dua-duanya boleh. Jadi nggak ada larangan. Tapi dengan syarat khusus bagi muslimah. Bagi muslimah, bela diri ini tidak boleh menghilangkan sifat wanitanya. Karena ketika hilang sifat wanitanya, meskipun tidak keseluruhan, ada tasyabbuh dengan laki-laki. Ada kemiripan dengan. Nah, di dalam Islam, setiap perkara yang menyerupai lawan jenis, itu adalah perkara yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus diingat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dalam dunia seperti ini, interaksi dengan lawan jenis dekat tidak? Dekat. Bahkan sparring partnernya kalau latihan itu tidak jarang dengan laki-laki, pasti. Karena untuk menguji kekuatannya dan level kemampuannya, ya, laki-laki pasti lebih tinggi kemampuannya, gitu ya. Maka diadukan laki-laki dan perempuan. Boleh nggak secara syariat? Nggak boleh juga. Ini kita bicara syariat. Dan kemudian yang ketiga, setelah melalui fase pertandingan, apa yang didapatkan? Juara. Setelah juara kemudian apa faidahnya atau fadilahnya di dalam Islam? Nggak ada. Jadi secara syar'i, kemenangan yang dia dapatkan tidak menghasilkan apapun di sisi Allah. Buat apa? Apalagi jika kemudian cara untuk mendapatkan kemenangan itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau secara syar'i apa yang harus dilakukan? Bukan hanya saja kemudian putrinya berpakaian seperti seorang wanita. Tapi ya kalau sebisa mungkin itu adalah berhenti dari dunia seperti ini. Ya, ini secara syar'i. Bukan nggak boleh belajar bela diri, bukan nggak boleh jago bela diri, tapi tidak boleh melanggar
syariah. Ya. Jadi pilihannya apa berarti Ibu? Kalau secara syariat? Berhenti. Meskipun ini sulit, ingat Bu, Ibu punya Allah yang menggenggam hati anak dan ayahnya. Maka mintalah sama Allah langsung, maka Allah yang akan menyelesaikan sisanya. Apalagi doa seorang ibu mustajab tidak? Mustajab. Ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan takdir yang terbaik insyaallah taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang terakhir. Saya silakan. Nah, jazakallahu khair atas semua ilmunya dan nasihatnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz dan bagi kami penuntut ilmu, bisa mendapat tambahan ilmu yang bisa kami amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, untuk menutup kajian hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.